Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar kalian sehat dan selama pandemi COVID-19 ini, semoga teman-teman semua tetap mematuhi protokol kesehatan. Hari ini di pertemuan pertama kita, Ibu akan menyampaikan orientasi bimbingan dan konseling atau disingkat BK. Mungkin di antara teman-teman ada yang udah tahu BK itu apa? Atau mungkin ada yang belum dengar sama sekali tentang BK. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan dan konseling. Tapi tunggu dulu, Ibu jadi penasaran deh, apa sih yang teman-teman tahu tentang bimbingan dan konseling? Yang perlu teman-teman ketahui bahwa bimbingan dan konseling itu bukan mata pelajaran, berbeda dengan mata pelajaran matematika, IPA, IPS, atau bahasa yang menuntut teman-teman memperoleh nilai untuk kemudian ada di dalam rapot. Bimbingan dan konseling tidak seperti itu, sebab BK tidak ada ujiannya, jadi teman-teman tidak dituntut mendapatkan nilai. Bimbingan dan konseling bukanlah muatan lokal, karena BK bukanlah mata pelajaran ciri khas atau keunggulan daerah, tapi BK adalah layanan wajib yang harus ada di setiap sekolah. Dan terakhir, bimbingan dan konseling bukan ekstrakurikuler. Teman-teman udah tahu ya beberapa ekskul yang ada di sekolah kita. Nah, BK bukanlah salah satu dari bagian ekskul tersebut. Lalu, bimbingan dan konseling itu apa? Bimbingan dan konseling adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik baik secara individu atau kelompok, merupakan suatu layanan pengembangan diri. Adapun membantu mengatasi masalah peserta didik hanya sebagian kecil saja dari proses bimbingan. Teman-teman perlu garis bawahi, layanan BK bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Itu artinya teman-teman bisa datang untuk bercerita kepada guru BK, baik itu secara individu terkait masalah pribadi kalian, ataupun secara kelompok dengan teman-teman untuk bersama-sama membahas isu atau masalah yang berkembang. Proses bimbingan tidak sebatas pada peran guru BK membantu mengatasi masalah teman-teman. Lebih dari itu adalah adanya komunikasi yang baik antara keduanya untuk kemudian membahas suatu masalah dan bersama-sama mencarikan solusi terbaik. Misi bimbingan dan konseling adalah menjadikan kualitas hidup peserta didik menjadi lebih bernilai, mendapatkan kesejahteraan jiwa, dan sukses dalam mengoptimalkan kemampuan diri pribadi guna keberhasilan hidup peserta didik dalam mengatasi masalah. Bidang bimbingan dan konseling terbagi menjadi 4, yaitu pertama, bidang pribadi, mencakup masalah pribadi peserta didik seperti tidak percaya diri, sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit mengontrol emosi, dan masalah lainnya. Yang kedua, bidang sosial, mencakup masalah yang berkaitan dengan sosial peserta didik seperti sulit bersosialisasi, sulit mendapatkan teman, ataupun konflik yang terjadi antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Ketiga, bidang belajar, mencakup masalah yang berkaitan dengan belajar, seperti sulit konsentrasi, sulit memahami materi pelajaran, sulit membagi waktu belajar, dan sebagainya. Dan yang keempat, bidang karir, mencakup masalah yang berkaitan dengan karir, seperti bingung milih sekolah lanjutan setelah lulus SMP, bingung menentukan cita-cita, dan sebagainya. Kenapa harus ke guru BK? Yang perlu teman-teman tahu bahwa guru BK senantiasa menghargai apapun keluhan teman-teman. Guru BK peduli dengan setiap masalah teman-teman. Guru BK selalu mencoba memahami masalah teman-teman. Guru BK bisa dipercaya sebagai menjaga rahasia teman-teman, dan yang pasti guru BK bisa menjadi sahabat yang baik untuk teman-teman. Jangan sampai teman-teman beranggapan bahwa tanpa anak nakal, guru BK nggak akan ada kerjaan. Harusnya guru BK itu berterima kasih deh ke anak-anak nakal. Itu adalah pendapat dari Dilan, sedangkan dia sekolah pada tahun 1990. Tentunya saat ini guru BK tidak hanya berfokus pada siswa tertentu atau yang nakal saja. Prinsip BK adalah untuk semua siswa. Memang, siswa yang pintar di sekolah dijamin tidak punya masalah. Tentu saja tidak, semua orang pasti punya masalah, dan semua siswa berhak untuk mendapatkan layanan BK. Beberapa pemahaman yang salah tentang BK. Guru BK itu galak, gak bisa diajak bercanda. Tentu aja salah ya, asalkan teman-teman berbicara dengan sopan.
Guru BK sebagai polisi sekolah, tugasnya memarahi dan menghukum siswa. Tentu aja salah ya, karena guru BK adalah seorang pembimbing. Dan yang terakhir, siswa yang datang ke BK adalah siswa nakal. Balik lagi pada pembahasan sebelumnya, semua orang punya masalah, mau siswa nakal, siswa berprestasi, atau siswa biasa-biasa aja, tentu punya masalah, dan semua siswa berhak untuk dapat layanan BK. Ayo datang ke BK. Kalian bisa menghubungi guru BK via WhatsApp, asalkan kalian harus tahu waktu ya. Salah satu tugas guru BK adalah membantu menuntaskan masalah siswa, tapi tidak semua masalah dapat diselesaikan karena semua akan bergantung pada sejauh mana siswa itu ingin berubah melalui berbagai usaha yang ia lakukan. Terima kasih, sekian pertemuan pertama kita. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.